warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kecepatan cahaya tidak dapat diukur secara langsung. Kecepatan cahaya adalah salah satu konstanta fundamental dalam fisika, yaitu sekitaran 299.450 meter per detik. Cahaya sebagai gelombang elektromagnetik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti elektromagnetik, astronomi, optik, dan teori relativitas. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana sebenarnya ilmuwan mengukur kecepatan cahaya dan mengapa kecepatan ini dianggap tidak dapat diukur secara langsung? Yang pertama, apa itu kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya disimbolkan sebagai C, adalah kecepatan maksimum di alam semesta. Semua bentuk energi, informasi, dan bahkan materi dalam ruang hampa tidak dapat bergerak lebih cepat dari ini. Dalam kehidupan kita, cahaya tampak instan karena kecepatannya yang sangat tinggi. Yang kedua, masalah mengukur kecepatan cahaya secara langsung. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu, U sama dengan S per T. Untuk mengukur kecepatan cahaya secara langsung, kita perlu mengetahui jarak yang ditempuh oleh cahaya, waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak tersebut. Namun, ini menimbulkan tantangan yang unik karena waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak tentu sangat singkat, bahkan dalam skala laboratorium. Penjelasan fisika dan filosofi. Yang pertama, dualitas pengukuran waktu. Saat cahaya bergerak, kita memerlukan alat untuk mengukur waktu dengan sangat akurat. Bahkan alat ukur modern seperti jam atau menghadap batasan teknik dalam mencatat waktu perjalanan cahaya yang sangat singkat. Selain itu, kita harus memastikan bahwa alat ukur tidak menambahkan keterlambatan dalam proses pengukuran. Semua pengukur akan terpengaruh oleh kecepatan cahaya elektro yang lebih lambat dari cahaya. Yang kedua, definisi kecepatan cahaya berdasarkan sistem. Kecepatan cahaya sering diukur secara tidak langsung menggunakan metode yang menggabungkan jarak dan waktu. Salah satu metode terkenal adalah eksperimen Michelson-Morley yang menggunakan interaksi cahaya untuk mengukur perubahan kecepatan relatifnya. Saat ini, kecepatan cahaya tidak lagi diukur langsung, tetapi diidentifikasi oleh Sistem Satuan Internasional (SI) sejak 1983. Meter diidentifikasi berdasarkan jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, kecepatan cahaya tidak diukur tetapi dianggap sebagai konstanta tetap. Ketiga, faktor relativitas. Teori relativitas khusus Einstein menjelaskan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah sama untuk semua pengamatan, terlepas dari gerak relatif mereka. Ini berarti bahwa kita tidak bisa mendapatkan hasil pengukuran yang berbeda berdasarkan metode langsung. 4. Sifat dual cahaya.
Cahaya memiliki sifat dual, yaitu partikel dan gelombang. Dalam beberapa kondisi, pengukuran kecepatan cahaya dapat mempengaruhi oleh interaksi antara cahaya dengan medium atau instrumen pengukuran. Kesimpulan dan pemikiran akhir. Kecepatan cahaya tidak dapat diukur secara langsung karena yang pertama, batasan teknologi instrumen pengukuran tidak cukup cepat atau akurat untuk mengukur waktu perjalanan cahaya yang sangat singkat. Yang kedua, sifat alami cahaya. Teori relativitas menunjukkan bahwa kecepatan cahaya adalah konstanta universal sehingga pengukuran hanya dapat dilakukan dengan metode tidak langsung. Ketiga, pendekatan modern. Kecepatan cahaya telah diidentifikasikan sebagai konstanta dalam sistem satuan internasional, menjadikannya tidak perlu diukur lagi. Pada akhirnya, memahami kecepatan cahaya membantu kita memahami bagaimana alam semesta bekerja. Ketidakmampuan kita untuk mengukur secara langsung tidak mengurangi pentingnya cahaya dalam ilmu pengetahuan, melainkan menunjukkan kompleksitas dan keindahan dunia fisika. Contoh alami yang dialami kita yaitu dalam dunia teknologi. Dalam dunia teknologi, bagaimana teknologi menyambung ke wifi. Misalnya kita punya laptop, itu menyambung ke wifi. Nah, itu disebutnya seperti kecepatan cahaya. Nah, memang benar, itu sangat cepat dan tidak dapat kita ukur. Nah, selanjutnya mungkin yaitu pantulan, yang mungkin pantulan kaca oleh sinar matahari itu juga sangat cepat dan hanya bisa dihitung oleh sebuah laboratorium ilmuwan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.